Assalamualaikum, selamat datang di pembelajaran IPA. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua tetap sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Materi muatan IPA kelas 5 tema 8 bersama Ustadz Zeni Taufikur Riza. Pada hari ini, muatan IPA tema 8 subtema 1 kita akan membahas tentang kompetensi dasar menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Indikator yang akan kita capai anak-anak, yang pertama menjelaskan manfaat dari air. Yang kedua, menjelaskan tahapan siklus air dengan benar. Anak-anak, apa sih kegunaan air itu? Ayo, ada yang bisa? Yang pertama, air bisa untuk minum. Yang kedua, untuk memasak. Yang ketiga, untuk mencuci. Yang keempat, untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Dan masih banyak lagi fungsi dari air itu. Bisakah kamu menyebutkannya, nak? Apakah air di bumi bisa habis, anak-anak? Ya, padahal kita selalu menggunakan untuk minum, untuk mandi, cuci baju, atau sikat gigi juga. Ayo, apakah bisa habis? Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan proses siklus air. Air di laut, sungai, dan danau akan terkena panas sinar matahari, kemudian akan menguap. Uap air naik dan berkumpul di udara. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Jika suhunya turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Titik-titik air di awan kemudian akan turun menjadi hujan. Air hujan akan jatuh ke tanah, ada yang jatuh ke sungai, ke danau, dan akan melakukan proses siklus air yang berikutnya. Dari proses siklus air tadi kita simpulkan ada 3 proses yang pokok. Yang pertama adalah evaporasi, kemudian presipitasi, dan kondensasi. Berikut ini adalah gambaran dari 3 proses tersebut. Selanjutnya, simak diagram peristiwa penting ini ya. Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Peristiwa penting di situ, air menguap menjadi uap air. Selanjutnya, presipitasi, yaitu pengendapan. Peristiwanya adalah uap air yang semakin jenuh. Selanjutnya, kondensasi atau pengembunan. Peristiwanya adalah uap air mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air yang terkumpul menjadi awan.
Dan terakhir, hujan. Titik-titik air di awan jatuh ke bumi menjadi hujan. Nah, anak-anak, apa yang dapat kamu simpulkan pada pembelajaran hari ini? Iya, air tidak pernah habis. Air senantiasa tersedia di bumi karena air selalu mengalami daur atau siklus. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan latihan soal. Soal yang pertama, sebutkan 4 kegunaan air untuk kehidupan manusia. Soal yang kedua, apa istilah lain dari proses penguapan? Soal yang ketiga, jika suhunya turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Peristiwa di atas termasuk dalam tahapan apa? Yang keempat, disebut tahap apa ketika air menjadi penuh kemudian mengendap? Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Bu Guru, karena engkaulah kami bisa menulis dan membaca. Beraneka ilmu yang kami dapat darimu, sampai kami menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pak Guru dan Bu Guru, jasamu tiada tara.